Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga seri yang ke-27. Kitab Amsal pasal 27 lanjutan Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah,
Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu, dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal Fasal yang ke-27. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia yang pada hari ini mengajak kita untuk belajar menjadi bijak dengan membuang rasa cemburu atau iri hati. Dengan ayat panduan terang besar Alkitab Amsal 27 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan Allah di mana saja Anda berada. Para ahli kitab menjelaskan bahwa kedua ayat ini menunjukkan betapa tidak dapat dikendalikan apabila seseorang menyimpan rasa sakit hati di dalam dirinya kepada orang lain. Ia begitu dibebani oleh rasa yang mengganjal di hatinya itu, sehingga ia seperti memikul pikulan yang teramat berat, melebihi berat batu dan pasir, dan ia tenggelam dan hanyut dalam perasaannya yang tak terkendali. Sahabat-sahabat firman, di dalam kegeraman yang menggila, orang yang menyimpan panas hati dapat melakukan sesuatu yang mencelakakan orang yang dibencinya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka yang berhikmat tidaklah usah membuat hal-hal yang dapat memancing datangnya amarah pada orang bodoh atau orang yang gampang disulut emosinya. Lebih baik apabila ia sedang marah, pergilah dan jauhilah dia. Tetapi sahabat-sahabatku, ada satu hal lagi yang lebih berbahaya dari rasa sakit hati, yaitu kebencian. Mengapa? Ya, karena kebencian itu dapat berakar. Dan apabila sudah berakar, akibat yang ditimbulkan jauh lebih buruk daripada amarah yang tak terkendali dikarenakan sakit hati. Seperti tumbuhan yang berduri, begitulah rasa sakit dan benci itu tumbuh di dalam hati. Dan ia mampu melakukan apa saja, bahkan tindakan-tindakan kriminal sekalipun, bila rasa bencinya itu timbul. Dan rasa benci ini biasanya bermula dari rasa iri hati kepada orang lain. Bisa jadi karena kemakmuran orang lain, kehebatan orang lain, kepopuleran orang lain, dan lain-lain. Sehingga pihak yang merasa tersaingi itu merasa tersisihkan dan ia berkeinginan untuk membalaskan dendam karena suatu luka
yang ia rasakan dan merasa terhina. Sahabat-sahabatku, orang bisa menghindar dari amarah yang meluap secara tiba-tiba, tetapi tidak dengan kebencian dikarenakan cemburu. Seperti Raja Saul terhadap Daud, ia menjadi begitu benci terhadapnya dan kebenciannya itu berakar dalam, sehingga tidak ada yang dapat menahannya. Ia akan terus mengejar bila ada kesempatan dan menyergap begitu ia menemukan. Begitulah dengan orang yang tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Ia akan terus berusaha untuk menyakiti dan sampai kapanpun ia akan terus memendam amarahnya. Oleh sebab itu berhati-hatilah dengan sikap selalu ingin dipuji, karena hasil dari pujian yang banyak bisa membuat kita menjadi pongah dan sombong, dan kita akan selalu menepuk dada serta berkata, "Ya iyalah, semua karena saya. Coba kalau bukan saya." Kita jadi lupa diri, sahabat-sahabat firman, dengan sering memuji diri. Ingatlah, sahabat-sahabatku, firman Tuhan melalui Salomo raja yang bijak itu menasihati kita, jangan memuji diri karena esok hari. Terang besar Alkitab Amsal 27 ayat 1a. Apa yang dimaksud dengan karena esok hari? Sahabat-sahabat firman, Raja Salomo dan Rasul Yakobus ketika mereka menulis, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Terang besar Alkitab Amsal 27 ayat 1b dan Yakobus 4 ayat 14. Itulah esok hari. Oleh karena singkatnya dan ketidaktahuan akan sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, maka semua rencana kita harus senantiasa bergantung pada apa yang Tuhan kehendaki. Yakobus 4 ayat 15. Dan bukan pada anggapan kita sendiri. Kristus menerapkan kebenaran mengenai ketidaktahuan masa depan ini kepada kita, supaya kita selalu bersedia, khususnya bagi kedatangannya. Lihat terang besar Alkitab Markus 13 ayat 35, Lukas 12 ayat 35 sampai 40 dan terang besar Alkitab Lukas 21 ayat 34. Untuk itu, biarlah pujian itu kita terima dari orang lain, bahkan lebih baik dari orang yang tidak kita kenal. Tetapi tetap ingat, pujian yang kita terima itu juga menguji kita dalam cara kita menanggapinya. Apakah dengan sombong atau dengan rendah hati? Sikap sombong menyatakan penipuan diri di dalam hati kita. Karena kita tidak sadar bahwa apa yang telah kita lakukan sebagian besar adalah karena Allah dan juga orang lain. Lihat Filipi 2 ayat 3. Tindakan kita tidak boleh dibuat dengan tujuan untuk memuji atau memuliakan diri, tetapi hendaknya mengalir dari pengabdian kita kepada Allah menurut apa kata firman-Nya dan hidup layaknya sebagai anak-anak kerajaannya. Maka apabila kita lulus ujian, terbuktilah bahwa kita hidup untuk menyenangkan hati Allah dan bukan diri kita. Kita telah dimurnikan dan roh kita manunggal dengan Allah. Lucifer sebelum kejatuhannya tidak dapat bersatu dengan Allah penciptanya karena sifat iri hati. Dan setelah ia dibuang dari sorga, sifat yang pengaruhnya paling jahat itu ingin ia tularkan kepada manusia ciptaan Tuhan. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Sejarah Para Nabi Jilid 1, halaman 460 alinea kedua, dan SDA Bible Commentary volume 3, halaman 1163 alinea kelima menjelaskan, iri hati adalah salah satu sifat iblis yang paling jahat yang dapat timbul di dalam hati manusia. Dan itu adalah salah satu sifat yang paling jahat dalam pengaruhnya. Kata orang yang bijaksana itu atau Raja Salomo, panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu?
terang besar Alkitab Amsal 27 ayat 4, adalah sifat iri hati yang pertama-tama telah menyebabkan kekacauan di sorga, dan pemanjaan akan sifat itu telah mengakibatkan kejahatan yang tak dapat dilukiskan di antara manusia. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terang besar Alkitab Yakobus 3 ayat 16. Iri hati adalah bayangan neraka. Kedengkian, kecemburuan, dan sangkaan jahat adalah bayang-bayang neraka dengan mana setan berusaha untuk menghalangi pandangan kita dari karakter Kristus. Sehingga dengan hanya melihat kejahatan, kita dapat sepenuhnya berubah menjadi serupa dengan Dia. Jadi sahabat-sahabat firman, jika kita masih suka cemburu terhadap orang lain, masih suka merasa sakit kalau orang lain yang dipuji dan bukan kita, dan mau melampiaskan rasa sakit kita kepada mereka yang kita benci, maka menjadi serupalah kita dengan setan, bapa dari segala yang jahat. Oh, jangan sampai. Tetapi biarlah kita memandang pada karakter Kristus yang murah hati, yang suci hati, yang merancangkan yang baik bagi setiap orang, dan dengarkan suaranya berseru, "Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku." Terang besar Alkitab Amsal 27 ayat 11. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nasib ini sesungguhnya, hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista.
abaikan